Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah disampaikan pada malam hari ini, kita akan membahas mengenai syubhat. Mungkin ada di antara para hadirin bertanya, apa enggak ada pembahasan yang lain yang perlu untuk dibahas sehingga harus membahas masalah syubhat? Sudah datang jauh-jauh bahas masalah syubhat lagi, aja enggak ada pembahasan yang lain. Maka saya sebagai pemateri menjawab. Pertama, di dalam Sahih Muslim, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah 2 kali diundang. Yang pertama diundang untuk sholat, yang kedua diundang untuk makan. Ketika beliau diundang untuk sholat, maka yang pertama beliau lakukan adalah sholat. Ketika beliau diundang untuk makan, maka pertama yang kali beliau lakukan adalah makan. Al-Imam Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan tentang hadis ini, dari kebiasaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengedepankan apa yang menjadi sebab beliau itu diundang. Jadi karena ini permintaan panitia, saya nggak tahu panitianya siapa. Yang penting ini materi yang harus dibahas. Jadi kalau ada apa-apa nanti jangan salahin saya, salahin panitianya. Baik, ini satu hal. Hal yang kedua, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul yang sangat sayang dan cinta kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan di dalam Al-Qur'anul Karim, Azizu alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Muhammad itu merasa berat apa yang membuat kalian berat, dan Muhammad itu sangat bersungguh-sungguh untuk memberikan kebaikan kepada kalian. Ini sifat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahih beliau dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza ra'aitar rajul yattabi ma tashabaha minhu faulaika alladzi sammahumullah fahdharuhum." Apabila engkau melihat orang-orang mengikuti sesuatu yang mutasyabihat, maka ketahuilah oleh kalian, mereka adalah orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Apa ayatnya? Huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatum muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah. Ini yang dinamakan oleh Allah, ini yang disebut oleh Allah. Sesungguhnya Dia Allah yang menurunkan kepada kalian kitab. Ada di antara kitab tersebut ayat-ayat yang muhkamat.
dan ada daripadanya umul kitab, dan yang selain daripada itu adalah ayat-ayat yang mutasyabihat. Dan orang-orang yang memiliki penyakit hati, dia akan mengikuti sesuatu yang mutasyabih, yang mereka menginginkan dengannya fitnah. Nah, orang seperti ini, apa yang diingatkan oleh Nabi SAW? Fahdaruhum, hati-hati kamu dengan mereka. Sehingga sebagai bentuk konsekuensi cintanya kita kepada Nabi SAW, ijtinabu ma naha anhu wazzajar, kita menjauhi seluruh apa yang dilarang oleh Nabi SAW. Jadi Rasulullah SAW yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memberikan kabar gembira, tetapi Rasulullah diutus oleh Allah rasulan mubasysyirin wa mundhirin. Beliau sebagai pemberi kabar gembira dan beliau juga memberikan peringatan. Dan begitu juga Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai huda, sebagai petunjuk, bukan hanya mengajarkan bagaimana sholat, bukan hanya diajarkan bagaimana kita membayar zakat, tetapi dari hudanya Al-Quran, ya, menjelaskan tentang jalan ahlul batil. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya, wa kadzalika nufassilul ayat litastabina sabilul mujrimin. Dan demikianlah kata Allah, kami rinci kepada kalian ayat-ayat kami. Apa fungsinya? Litastabina, untuk menjelaskan, untuk menerangkan sabilul mujrimin, jalannya orang-orang mujrimin. Jadi Al-Quran bukan hanya mengajarkan hal yang saya sebutkan tadi, tetapi Al-Quran juga memaparkan jalannya ahlul batil, jalannya ahlul ahwa, yang mereka mencoba ingin merusak agama dari dalam. Ini jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga, dari sunnah dan kebiasaan para sahabat Rasulullah SAW, mereka bukan hanya bertanya kepada Rasulullah dari perkara yang baik-baik, mereka juga bertanya kepada Rasul dari hal-hal yang jelek, dan Rasul juga mengkhabarkan kepada mereka hal yang jelek tersebut, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu warda, kata beliau, kana an-nasu yas'alu an khairin fakuntu as'alu an syarrin mukhafatan an aqafi. Dulu kata Anas bin Malik, orang-orang bertanya kepada Nabi SAW perkara yang baik-baik, ya, aku bertanya kepada Rasul tentang perkara yang jelek-jelek. Ini sunnah, harus tahu juga dong apa itu bid'ah. Ini tauhid, harus paham juga kita apa itu syirik. Ya, ini petunjuk, kita juga harus tahu apa itu jalan kesesatan. Iya, ini orang yang berjalan di atas manhajus salaf, kita juga harus tahu mana jalan orang-orang yang menyimpang dari manhajus salaf. Itu metode para sahabat Rasulullah SAW dalam mereka beragama. Oleh karena itu seorang penyair Arab berkata, araftu syarran la li syarrin walakin araftu syarra li attaqi. Aku mengetahui kejelekan bukan karena kejelekan, tetapi aku mengetahui kejelekan supaya aku bisa menghindar dari kejelekan tersebut. Ketiga, Nabi SAW itu sangat perhatian dengan perkara yang seperti ini. Selain yang apa yang saya sebutkan tadi, disebutkan Rasulullah SAW waktu itu melihat Umar bin Khattab memegang beberapa Taurat, Zabur, ya, Taurat, kitab Taurat, Zabur, mushaf, beberapa lembaran Taurat, bukan Taurat, Zabur, ya. Kemudian Nabi SAW marah dan menegur Umar bin Khattab. Kata Rasulullah, kalau seandainya Musa hidup di zamanku,
maka wajib bagi dia beriman kepadaku. Jadi nggak perlu lagi sama Taurat. Taurat ini merupakan kitab suci, betul. Tetapi ketika datang Al-Quran, Taurat itu menjadi mansukh. Dia terhapus. Sehingga ketika dia adalah hukum yang terhapus, nggak bisa dipakai. Ini kitab suci loh. Kitab Taurat yang datang dari Allah Rabbul Alamin, ditegur oleh Nabi SAW untuk apa? Untuk dibaca. Lah bagaimana lagi kemudian kita membaca buku-buku orang kafir, membaca buku orang liberal, mendengar pemikiran-pemikiran orang liberal. Kitab suci dilarang oleh Rasul memegangnya. Supaya apa? Supaya hati ini tetap terjaga. Hati ini tidak terkotori dengan sesuatu yang bukan bagian dari Islam. Cukup bagi kita mengenal kejelekan dari Al-Quran. Cukup kita mengenal kejelekan dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul tidak hanya mengajarkan kepada kita kebaikan. Iya, sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Amr bin As, "Ma min nabiyyin illa yadullu ummatahu ila khairin ma ya'lamulah, wa ma min nabiyyin illa hadzara ummatahu min syarrin ma ya'lamulah." Tidak ada seorang nabi pun kecuali dia telah menunjuki kepada umatnya kebaikan apa yang dia ketahui. Dan juga tidak ada seorang nabi pun kecuali dia telah mengingatkan seluruh kejelekan kepada umatnya. Jadi nggak perlu kita ingin tahu kejelekan harus baca ini dan baca itu. Semuanya sudah dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.